Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Nur Rohim, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK PGRI 5 Jember, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2022 LPTK UNHAS Jember. Pada pagi hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi pokok Gerakan Pembaruan Islam di Indonesia kelas 12 di SMK PGRI 5 Jember. Dan berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Baik, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Iko untuk memimpin doa. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelum melanjutkan, saya absen terlebih dahulu. Yang pertama, Anissa, Sisilia, Cinta Cantika, Coki, Dea Lutfita Sari, Dewita, Dea Natalia, Diana Dwi Putri, Dinda Ayu Valentina, Dwi Masniatun, Dwi Sapitri, Eka Indi, Elsa Mailinda, Helika Wulandari, Intan Sukawati, Imro'atun Hasanah, Kamalia Rati, Kifiyatu Indila, Leo Eko, Muhammad Imam Taufik, Mar'atus Solihah, Maulana Rozikin, Mega Putri Aulia, Mujiatu Nuzulil Qur'ani, Mujiana, Nabila Aulia Uzani, Nadatul, Nazra, Nurul Isnaini, Putri Julia Sari, Renaldi Elvanda Putra, Rita Mayang Sari, Rizal Khairuman, Rahimatul Hasanah, Satyani, Novia Nurdiana, Siti Nur Fadilah, Sonia Amelia, Sulis, Uswatun Hasanah, Fitko Cahya, Finna, Wardatus Solihah, dan Yulfa. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini hadir semuanya. Untuk selanjutnya anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Nusantara dengan topik Gerakan Pembaruan Islam di Indonesia. Baik, untuk selanjutnya anak-anak, kita tadarus terlebih dahulu. Para hakim yang membacakan dulu, kemudian kalian yang mengikuti. Silakan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya dulu, kemudian kalian mengikuti. Ud'u ila sabili rabbika. Ud'u ila sabili rabbika Bil hikmati bil hikmati wal mau'izatil hasanati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati wajadilhum billati hiya ahsanu hiya ahsanu inna
rabbaka Inna rabbaka huwa a'lamu huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. wa huwa a'lamu bil muhtadin. Baik anak-anak, ini adalah ayat yang berkaitan dengan bagaimana kita mengajarkan seseorang berdakwah dengan cara hikmah, dengan cara yang baik, sehingga kita dalam menyebarkan suatu kebaikan ini tidak ada keterpaksaan, tapi kita ajak secara terus-menerus. Bisa dipahami anak-anak? Yang kedua, mari kita biasakan bagaimana supaya kita sering membaca Al-Quran, karena dengan begitu ayat-ayat Al-Quran itu selalu berada di kehidupan kita, sehingga hati kita bisa selalu bersih, bisa selalu baik, sehingga apa yang menjadi ajaran-ajaran Islam bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Fahim tum? Fahimna. Baik anak, silakan berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan posisi sempurna. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan dulu. Anak-anak, menyanyikan lagu Indonesia Raya itu adalah salah satu bentuk wujud kita cinta terhadap tanah air. Karena dahulunya ulama Nusantara, hubul wata minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Maka dari itu anak-anak, kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, wajib hukumnya untuk mencintai bangsa Indonesia. Baik anak-anak, selanjutnya hari ini adalah setiap pembelajaran ada tujuannya masing-masing. Yang pertama, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah satu, melalui model pembelajaran PBL (Problem Based Learning), tipe metode Jigsaw, siswa dapat menguraikan gerakan pembaruan Islam di Indonesia dalam bidang pendidikan dan sosial dengan benar. Yang kedua, melalui model pembelajaran PBL tipe metode Jigsaw, siswa dapat menganalisis gerakan pembaruan Islam di Indonesia dalam bidang politik dengan benar. Yang nomor tiga, melalui model pembelajaran PBL tipe metode Jigsaw, siswa dapat menganalisis hikmah perkembangan Islam di Nusantara dengan benar. Yang keempat, melalui model pembelajaran PBL Problem Based Learning tipe metode Jigsaw, siswa dapat mengevaluasi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Nusantara dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak. Yang selanjutnya, anak-anak, silakan diamati gambar berikut. Yang pertama, di sebelah utara warna biru ini adalah logo dari organisasi
organisasi Muhammad. Iya. Yang sebelahnya Nahdlatul Ulama. Anak-anak, ini adalah logo organisasi. Ya, logo organisasi. Bukan agama. Jadi ini adalah organisasi. Yang selanjutnya anak-anak bisa dilihat, ini adalah gambar orang yang sedang melakukan ibadah sholat. Ya, ibadah sholat. Anak-anak berkat para wali songo salah satunya menyebarkan agama Islam, sehingga orang-orang Indonesia ini dapat beragama Islam dengan cara damai. Karena penyebaran agama Islam waktu itu dilakukan dengan tidak menggunakan kekerasan, tetapi dengan cara damai. Selanjutnya anak-anak, silakan kaitkan dengan pembelajaran hari ini. Oke, anak-anak, setelah mengaitkan silakan simak video pembelajaran berikut. Silakan disimak, diamati. Baik anak-anak, barusan kalian telah menyimak video pembelajaran tentang bagaimana pembaruan Islam di Indonesia. Secara umum tadi dijelaskan bahwasanya salah satu gerakan pembaruan dalam bidang sosial dan pendidikan adalah NU, Muhammadiyah, dan Al-Irsyad. Itu salah satunya. Untuk selanjutnya anak-anak bisa melihat tautan LKPD yang telah saya share di grup tadi. Silakan diakses terlebih dahulu. Setelah kalian mengakses, kita akan melakukan diskusi dengan menggunakan metode jigsaw. Baik, anak selanjutnya bisa bergabung di kelompok ahli masing-masing. Silakan. Sambil membawa buku, kemudian nama LKPD yang ada di handphone kalian masing-masing. Silakan. Fadilah sama Piko di topik 4, topik yang ketiga Rohimatul Hasanah, Sonia Amelia dan Bina, topik 2 Satyani, Sulis Wardatus, dan yang pertama Serli, Uswatun Hasanah dan Rizal Failuman. Baik anak-anak, tapi yang pertama adalah pembaruan yang dilakukan oleh NU dalam bidang pendidikan dan sosial. Topik yang kedua, pembaruan yang dilakukan oleh Muhammadiyah di bidang pendidikan dan sosial. Yang ketiga, peran syarikat Islam dalam gerakan pembaruan bidang politik. Yang terakhir adalah hikmah apa saja yang dapat didapatkan dari perkembangan Islam di Nusantara. Baik, anak-anak, silahkan Anda diskusikan. Di LKPD tersebut itu ada tautan materi, bisa kalian lihat di sana untuk mencari jawaban dari topik diskusi pada kelompok kalian masing-masing. Silakan.
apabila kalian ingin menambah referensi boleh dari browsing anak-anak supaya lebih luas kajian diskusi kalian. Sudah selesai semuanya, anak? Sudah. Silakan kembali ke kelompok asal yang tadi. Silakan. Baik, anak sudah berkumpul di kelompok asal masing-masing. Menghadap ke depan dulu, anak-anak semuanya. Sebelum kalian presentasi, kita refreshing sedikit, anak-anak. Ice break ya. Ikuti instruksi saya. Kalau saya bilang satu, berarti tepuk 1, 2 dan seterusnya ya. Konsentrasi, karena saya akan mengarahkan lagi supaya kalian bisa fokus anak-anak ya. Tepuk 1, tepuk 3. Tepuk 4. 1 1 1 2 3 3 4. Wah, masih ada yang belum fokus. Oke, sekali lagi. Tepuk 1 1 3 3 3. Tepuk tangan semuanya. Saya kasih pertanyaan ya. Lampu apa yang nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup? Ada yang bisa jawab? Lampu apa yang nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup? Lampu kelap-kelip, Pak. Lampu kelap-kelip, lampu neon, lampu otomatis, lampu disco. Lampu apa yang nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup? Ya lampu yang lampu yang dihidupkan anak-anak, karena nyala sama hidup kan sama. Nah, iya kan? Benar nggak? Oke, teman-teman dengarkan semuanya. Oke, sekarang lebih semangat. Silakan kalian menghadap teman kalian masing-masing dalam di masa presentasi ya, hasil diskusi dari kelompok ahli. Presentasikan ke teman-teman kalian. Diawali dari topik 1 yang tadi mendapatkan. Topik 1 berkaitan dengan peran NU dalam gerakan pembaruan bidang pendidikan dan sosial. Silakan dipresentasikan di kelompok asal kalian masing-masing. Silakan. Dalam analisis sejarah beberapa gerakan pembaruan Islam dalam bidang sosial. Yang pertama dalam bidang sosial itu melaksanakan kesejahteraan rakyat serta pemberdayaan yang sesuai. Oke, sepertinya sudah cukup, sudah selesai. Kemudian lanjut ke topik kedua, anak-anak. Peran Muhammadiyah dalam gerakan pembaruan bidang pendidikan dan sosial. Mendapatkan topik kedua, silakan dipresentasikan. Peran Muhammadiyah di bidang pendidikan dan sosial. Pendidikan yang diciptakan Muhammadiyah adalah pendidikan yang berorientasi pada budaya antara sistem pendidikan dan madrasah atau pesantren. Muhammadiyah memiliki peran penting sebagai penengah dan selalu melakukan dakwah politik sosial
dapat menimbulkan perpecahan. Sampai sini paham kalian? Oke, terima kasih. Oke, alhamdulillah selesai ya topik kedua. Topik yang ketiga sekarang. Syarikat Islam dalam gerakan pembaruan bidang politik. Silakan yang mendapatkan topik tersebut tadi yang sudah didiskusikan di tim ahli bisa dipresentasikan di tim asal. Oke, cukup anak-anak yang terakhir. Hikmah apa saja yang didapatkan dari perkembangan Islam di Nusantara? Topik keempat. Silakan yang mendapatkan bagian tersebut tadi bisa dipresentasikan ke kawan-kawan kalian di tim asal. Silakan anak-anak. Istiadat, makam, masjid, dan lainnya yang dijadikan pelajaran untuk penghormatan para pendamping. Mulai sejak ulama Nusantara memberikan contoh dalam bermacam nasionalisme dan memperhatikan harga diri bangsa dan tanah airnya menjadikan masyarakat Islam Oke, baik anak-anak ya. Sekarang perhatikan, setelah kalian mempresentasikan hasil diskusinya di kelompok asal masing-masing dan semuanya sudah mempresentasikan hal tersebut, silahkan Anda jadikan satu, kemudian Anda simpulkan. Nanti kalau sudah diupload di Google Form, silakan anak-anak. Jadi perwakilan salah satu dari kalian mencatat kembali, jadikan satu, kemudian nanti diupload. Silakan. Untuk tautannya sudah saya kirim di grup kelas kita, yakni di Google Form. Silakan di-upload jika sudah. Baik, anak-anak, silakan ditaruh dulu handphonenya. Menghadap ke depan semuanya. Nah, jadi kita koleksi dan umpan balik. Yang pertama, anak, kita membahas salah satu organisasi yang ada di negara kita yang tadi sudah kalian pelajari ya di paparan video, kemudian di LKPD. Yang pertama ada Muhammadiyah, yang kedua adalah NU. Ini salah satu organisasi Islam yang ada di Indonesia. Kalau kita pikir ulang, apa sih peran penting kedua organisasi ini? Salah satunya ya, karena banyak sekali organisasi selain NU dan Muhammadiyah. Salah satunya adalah menjaga nilai-nilai Islam yang khas, sehingga Islam di Indonesia itu lebih memiliki khas yang sesuai dan tidak melanggar ajaran agama Islam. Contoh misalkan di NU itu ada istilahnya sarung gitu ya. Islam Nusantara, kalau kalian perhatikan, sarung ini yang memakai ya rata-rata orang Indonesia. Peci hitam misalkan yang baru dipakai hari ini, ini salah satu identitas bangsa kita. Jadi kalau orang yang berpeci hitam kemungkinan besar itu adalah orang Indonesia, meskipun di luar negeri, di Arab sana. Begitu anak. Yang kedua, hikmahnya sekarang. Tadi dijelaskan salah satunya adalah semangat gotong royong dan kerjasama. Itu nilai-nilai yang memang
mengakar kuat dalam tradisi bangsa Indonesia. Itu diajarkan dari dulu. Sehingga gotong royong, sikap kerjasama ini harus kita pupuk, harus kita jaga terus menerus. Karena itu adalah nilai-nilai bangsa Indonesia yang sepertinya di luar sana, ya, di negara-negara lain ini tidak seperti yang ada di negara kita. Paham tuh? Baik, anak-anak kita masuki sesi yang berikutnya, yakni kesimpulan. Oke, yang pertama, ada beberapa organisasi yang di situ melakukan gerakan pembaharuan. Yang pertama tadi Al-Irsyad, yang kedua Muhammadiyah, yang ketiga itu adalah salah satu organisasi yang bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan. Yang berikutnya adalah bidang politik, tadi apa? Syarikat Islam. Kemudian anak-anak hikmah apa saja yang didapatkan dari perkembangan Islam di Nusantara? Tadi banyak sekali. Tapi sekali lagi anak-anak, para ulama mengajarkan bagaimana sopan santun, adab asor, akhlak yang baik, berdakwah tak boleh maksa. Coba kalau kalian perhatikan, ada nilai filosofi yang tinggi ketika Anda berziarah ke makamnya para wali. Misalkan Sunan Giri. Kalau Anda pernah ke makamnya Sunan Giri, Anda masuki makamnya, itu ada bangunan kecil, anak. Ketika Anda masuk, pintunya nggak setinggi ini, jadi tidak terlalu tinggi. Ketika kita masuk, kita harus merundukkan badan kita. Ini mengajarkan bahwasanya ketika kita mau bertamu kemanapun, ke siapapun, harus mengutamakan akhlak. Bisa dipahami, anak? Bisa. Salah satunya filosofinya. Kemudian yang diajarkan, misalkan Sunan Giri, orang dulu itu kan tidak jarang pakai sandal, sehingga kakinya kotor. Sedangkan masjid kan suci, maka dibuatlah tempat sejenis kolam itu, ya, di depan masjid. Jadi orang yang mau masuk ke masjid pasti secara tidak langsung akan membersihkan kakinya terlebih dahulu. Ini caranya Wali Songo. Maka kita dalam berdakwah itu harus bijaksana, nggak boleh maksa, tapi diajak secara terus menerus. Itu cara Islam, dan ini sesuai dengan yang telah dahulu disampaikan, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu, anak. Jadi Islam yang benar adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Bisa dipahami, anak-anak? Bisa. Baik, kembali ke KPD kalian masing-masing. Kita latihan soal, anak-anak. Formatif, ya. Silakan, kelas formatif. Bisa diklik. Langsung ada beberapa soal yang harus Anda kerjakan. Sebelumnya mohon maaf, untuk buku semuanya ditutup dulu, ya. Buku tulis ditutup dulu. Saya ingin mengetahui sampai mana kalian memahami materi yang diajarkan pada hari ini. Baik, anak-anak, sudah habis waktunya, silakan disubmit bagi yang belum. Untuk pertemuan hari ini, alhamdulillah sudah selesai, anak-anak. Untuk pertemuan berikutnya ada penilaian harian, kemudian tugas makalah dikumpulkan. Bisa dipahami? Bisa. Akhiri dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi